Dina, Gio, Hafiza, Amira, Keisha, Kalisa, Muhammad Akbar, Muhammad Ilyas, Auza, Muhammad Hanif, Muhammad Rashid, Nadira, Nazril, Novi. Baik, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ya, ketua kelas, kalau dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita ice breaking agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar berikutnya. Nah, baik, ini akan ada ice breaking, yaitu Umi akan memberi instruksi apakah kalian memegang kepala, kuping, atau makanannya kalian dapat. Oke, bisa dipahami? Oke, baik, kita simulasi terakhir kali saja. Ya, lalu yang kedua, baru mulai rebutan. Biar kalian lebih paham apa yang akan disampaikan. Fokus. Oke, mulai berhadapan temannya. Gimana senyamannya dulu? Oke. Kepala, kuping, kaki. Kepala, kuping, kaki, kuping, kaki, kepala, kaki. Makanan. Kepala, kaki, kuping. Kepala, kuping, kaki. Kepala, kuping, kaki. Kepala, kepala, kuping, kaki. Makanan. Oke, baik saja. Dan damai melalui dakwah, khutbah, dan talim. Nah, kalau ingin tahu seberapa tahu sih kalian tentang dakwah? Adakah yang tahu tentang dakwah? Coba boleh Akbar. Ya, apa yang kamu ketahui apa? Menurut saya Umi, dakwah itu adalah mengajak, memanggil, menyeru kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, baik secara lisan dan juga secara perbuatan, serta mencakup lebih luas dan tidak mengikat waktu ataupun hukum tertentu. Jadi dalam dakwah itu semua orang bisa melakukan dakwah. Laki-laki yang melakukan dakwah itu disebut dai dan bagian perempuan disebut daiyah. Terima kasih nih. Baik, bagus. Oke, lanjut siapa lagi? Ya, silakan Mas. Saya mendapat sesuatu kegiatan atau usaha untuk mengajak, menyuruh atau mengundang orang lain untuk mengikuti acara. Baik, kita kasih aplaus untuk teman-teman yang damai. Nah, baik, kita akan saksikan pembahasan berkaitan dengan dakwah lebih mendalam lagi supaya kalian lebih paham lagi materi pembahasan.
berislam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Pada bagian keempat ini ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama materi tentang dakwah, kemudian yang kedua khutbah, dan yang ketiga tentang tabligh. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama materi tentang dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa yaitu merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a yad'u da'watan yang mempunyai arti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dengan da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Adapun pengertian dakwah secara istilah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya yang lebih baik, sehingga tercapai pula kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah maupun majelis taklim. Dalil perlunya berdakwah. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruhnya ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ada berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai dan menerangkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga, dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Sasaran dakwah. Yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kualitas amalnya dari baik menjadi yang terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan agar kembali kepada Allah, sehingga derajat harkat dan martabat manusia yang terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Tujuan dakwah. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya, baik amal ibadah maupun amal muamalah. Yang keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat dakwah. Yang pertama, satunya kata dan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan. Kedua, memahami objek dakwahnya sehingga tepat sasaran. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru, tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan yang keenam, selalu berdoa kepada Allah agar dakwahnya selalu sukses dan berhasil. Metode dakwah. Yang pertama, meluruskan niat. Dakwah bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepentingan lain. Kedua, dakwah itu harus bijaksana atau hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jemaahnya. Ketiga, menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan apalagi teror,
tapi kedepankan cara mau itu hasanah, yaitu cara yang damai, indah, dan santun. Yang keempat, melakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab. Media dakwah. Penggunaan media dakwah tentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Oleh sebab itu, media dakwah yang digunakan harus mencirikan anak pada zaman sekarang dan tidak menggunakan cara-cara yang konvensional. Adapun media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan yang pertama media elektronik, baik media sosial, TV, radio, dan internet, maupun media cetak seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Manajemen dakwah. Saat berdakwah, Rasulullah menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang keenam, bertawakkal kepada Allah. Itulah materi tentang dakwah. Untuk materi tentang khutbah dan taklim akan dilanjutkan pada video orang selanjutnya. Biar kalian tahu praktek dari dakwah itu seperti apa tahapannya, cara penyampaiannya, terus Bismillahirrahmanirrahim. penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farda 'alaina as-siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdhalil anbiya'i wal mursalin. Nusalli wa nusallimu alaihi afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah menjadi bagian hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara sekian yang beriman itu, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah dan diperkenankan untuk menunaikan siam Ramadan, khususnya di tahun 1443 Hijriah. Semoga puasa yang ditunaikan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, mengapa kita mesti berpuasa? Apa yang penting di balik siam Ramadan ini sehingga Allah menurunkan kewajiban dan menanamkan dalam kewajiban itu pesan yang kuat agar menunaikan puasa dimaksud dengan cara yang sempurna, mampu yang bisa kita lakukan, bahkan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu yang juga pernah menunaikan ibadah siam. Ketika perintah puasa diturunkan oleh Allah di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah ayat 183 agar ibadah itu ditunaikan di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, mulai saat ini diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan nanti, sebagaimana generasi terdahulu juga mendapati kewajiban ini. Puasa ditujukan dengan harapan kalian semua dapat meningkatkan takwa. La'allakum tattaqun, diharapkan kalian semua dapat bertakwa. Itulah penutup dari ayat 183 surah Al-Baqarah yang memberikan kesan yang dalam kepada kita semua akan hakikat Ramadan, tujuan ibadah puasa. Jika ada yang bertanya, kenapa harus puasa? Apa pentingnya Ramadan? Maka Al-Quran menjawab, dengan menunaikan puasa Ramadan itu, kalian memiliki peluang untuk meningkatkan takwa. Pertanyaan selanjutnya, apa itu takwa? Apa pentingnya takwa? Apa makna takwa dalam kehidupan? Sehingga saking pentingnya takwa ini harus dilatih dalam ibadah Ramadan.
Dan hadirnya Ramadan didesain untuk melatih pribadi kita agar menjadi insan yang bertakwa. Hadirin, takwa secara singkat adalah akumulasi dari karakter moral, kumpulan-kumpulan sifat baik yang hadir dalam jiwa setiap manusia, dan dari pancaran karakter moral inilah kemudian akan mengeluarkan sifat-sifat yang dieksekusi oleh bagian tubuh kita menjadi sikap yang mulia dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi mata kita akan melihat yang mulia tergantung kepada bagaimana kondisi jiwa kita memberikan instruksi kepada mata untuk menatap. Lisan kita bisa bertutur yang mulia, itu bergantung pada keadaan jiwa kita yang memberikan petunjuk kepada lisan untuk bertutur. Demikian palingnya saat mendengar sampai ke ujung kaki saat melangkah. Lagi apa yang mana? Menurut Akbar, yang dari video yang disampaikan oleh Ustaz Abi Hidayat itu menjelaskan mengapa kita harus berpuasa. Puasa itu tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat tersebut kita diserukan untuk melaksanakan ibadah puasa agar bertujuan untuk meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Lalu Tuna, apa yang kamu lihat dari cara dakwah Ustaz Abi Hidayat? Ustaz Hidayat melakukan dakwah dengan memakai media digital seperti media sosial untuk menyampaikan dakwah secara luas. Betul. Nah itu dari lagi yang perempuan, coba kasih tanggapan. Ya. Nah baik, untuk komunikasi LKPD yang dikerjakan berkelompok dalam hal ini setiap kelompok hanya 2 orang. Kalau tidak ada kawannya maka kerjakan secara pribadi. Ya, kalian bisa kerjakan di kertas lembar. Nanti kita kumpulkan sebelum lebih kurang di jam 9:15 karena nanti kalian akan tampil di depan apa yang kalian lakukan. Ya, satu kelompok satu kelompok aja. Kalian akan diskusi. Silakan buka buku bacaannya di kelompoknya. Kita kumpul di jam 9:15 ya, Nak. Kalian nanti tugas siapa yang mengerjakan ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa? Boleh nanti yang sudah selesai kami yang ke depan untuk mempresentasikan ya, Nak. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, sebutkan 3 rukun khutbah Jumat. Yang kedua, jawabannya memuji Allah atau hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi, dan menyampaikan wasiat takwa. Soal nomor 3, ada beberapa persyaratan yang harus diindahkan bagi mubarik agar jamaah memiliki kerelaan hati untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Sebutkan syarat-syarat itu. Yang pertama, ikhlas karena Allah, mengamalkan apa yang disampaikan, dan yang terakhir, berilmu dan berakhlak baik. Soal nomor 4, jika kalian ingin berprofesi sebagai seorang dai yang sukses, maka harus memenuhi syarat seperti yang sudah diperankan oleh para rasul. Sebutkan 3 syarat yang paling utama. Yang pertama, syaratnya harus berilmu. Yang
kedua, berakhlak mulia, dan sabar dan istiqomah. Yang terakhir, saat ini beragam kepentingan masyarakat ingin dipenuhi secara cepat. Banyak juga problema yang diderita. Bagaimana strategi kalian jika menjadi dai, khatib atau mubali sehingga masyarakat bisa tenang dan tentram? Strategi kami jika kami menjadi dai atau khatib, kami akan yang pertama menyampaikan dakwah dengan bijak dan lemah lembut, yaitu menjadi teladan yang baik, dan yang terakhir mengutamakan musyawarah dan persatuan agar masyarakat tenang dan tentram. Itu saja jawaban kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.